Teori Database Oracle bagian kedua. Aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS, atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, ERWIN, BPWin, dan Paradigm Plus oleh Platinum Teknologi, dan lain sebagainya. Organization konteks untuk penggunaan sistem basis data untuk mengakomodasi sistem. Beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data atau DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Kemudian Information Resource Management atau IRM juga diperkenalkan oleh organisasi yang besar sebagai kunci kesuksesan manajemen bisnis. Siklus makro. Siklus makro adalah siklus sistem informasi. Terdiri dari 6. Yang pertama, feasibility analysis. Tahap ini berhubungan dengan analisa area aplikasi potensial, mengidentifikasi sisi ekonomi dari informasi gathering dan dissemination, membentuk studi keuntungan awal, menentukan kompleksitas data dan proses, mengatur prioritas aplikasi. Yang kedua, requirement collection and analysis. Kebutuhan detail dikumpulkan dengan interaksi dengan pemakai potensial dan kelompok pemakai untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan khusus. Yang ketiga, desain. Tahap ini mempunyai dua aspek, yaitu mendesain sistem basis data dan mendesain sistem aplikasi yang menggunakan dan memproses basis data. Yang keempat, implementasi. Sistem informasi diimplementasi, basis data dibentuk, dan transaksi basis data diimplementasikan dan diujikan. Yang kelima, validation and acceptance testing. Tingkat akses dari sistem dalam memenuhi kebutuhan pemakai dan kriteria performansi divalidasi. Sistem diuji coba dengan kriteria performansi dan spesifikasi kelakuan. Yang keenam, deployment, operation, and maintenance. Pada tahap ini dilakukan konversi pemakai dari sistem lama ke sistem baru melalui training. Tahap operation mulai jika semua fungsi sistem dioperasikan dan divalidasi. Jika kebutuhan baru atau aplikasi bertambah, maka harus melalui semua tahap sebelumnya sampai semua divalidasi dan berhubungan dengan sistem. Monitoring performance sistem dan pemeliharaan sistem merupakan aktivitas yang penting selama tahap operasi. Siklus sistem aplikasi basis data ada 8. Yang pertama, system definition. Skop dari sistem basis data pemakai dan aplikasi didefinisikan. Yang kedua, database design. Pada akhir dari tahap ini, desain logika dan fisik dari sistem basis data dari DBMS sudah siap. Yang ketiga, database implementation. Tahap ini meliputi proses menentukan definisi basis data konseptual, eksternal, dan internal, membuat file basis data kosong, dan implementasi aplikasi perangkat lunak. Yang keempat, loading or data conversion. Basis data dipopulasikan dengan menyimpan data langsung atau mengubah file yang sudah ada ke format sistem data. Yang kelima, application conversion. Aplikasi perangkat lunak dari sistem pendahulu dikonversi ke sistem yang baru. Yang keenam, testing and validation. Sistem
akan diuji coba dan divalidasi. Yang ketujuh, operation, sistem basis data dan aplikasi dioperasikan. Yang kedelapan, monitoring and maintenance. Selama tahap operasional, sistem secara tetap dimonitor dan dipelihara. Proses desain basis data. Terdapat 6 tahap utama pada proses desain basis data, yaitu koleksi dan analisa kebutuhan, desain basis data konseptual, ketiga pemilihan DBMS, keempat pemetaan model data, kelima desain basis data fisik, yang keenam implementasi dan tuning sistem basis data. Tujuan mendesain basis data adalah memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objek seperti response.